Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Widiawati, NIM 0420100013, kelas 2 di manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang GJG dan penerapan pasar modal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Good Corporate Governance? Definisi Good Corporate Governance atau GCG adalah prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para shareholder khususnya dan stakeholder umumnya, dengan tujuan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Yang kedua, pentingnya GJG dalam pasar modal. Pasar modal berkembang baik jika penerapan GJG-nya konsisten. Corporate governance bukan hanya sebagai aksesoris, tetapi melekat sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman berperilaku. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu struktur kepemilikan, hukum dan enforcement, sistem ekonomi, sosial budaya, proses, serta ukuran. Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, yakni pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Yang keempat, organ terkait pasar modal. Yang pertama, bursa efek, emiten atau calon investor. Yang kelima, akuntan publik. Keenam, notaris. 7, konsultan hukum. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan, diantaranya rapat umum, pemegang saham atau RUPS, komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dan masyarakat kepada seluruh stakeholder. Di antaranya tanggung jawab pengelola atau pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.